warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siang Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat kemarin di SD Model tentang budaya positif. Nah, ini materinya enteng mawon, maksudnya belum tidak mengentengkan ya. Tapi untuk refleksi diri kita, karena setiap harinya tentu saja kita sudah melakukan. Cuman karena ini kemarin dibuat modul belajar. Budaya positif itu apa nih? Budaya positif di sekolah merupakan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap warga sekolah, baik siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh orang yang ada di sekolah. Sehingga setiap orang yang ada di sekolah dapat bertindak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh rasa tanggung jawab saat mereka melakukan sesuatu di lingkungan sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dijelaskan disiplin itu artinya tertib terhadap aturan, patuh, dan taat terhadap peraturan itu. Disiplin positif merupakan kemampuan memerintah diri sendiri, jadi tidak diintervensi oleh orang lain, kemudian dapat mengontrol dan menguasai diri sendiri, dan membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga dia dapat memilah, oh aku misalnya berbuat seperti ini itu sesuai dengan tidak melanggar peraturan dan lain sebagainya. Dan dari perbuatan itu dia dapat sadar dan bangga terhadap dirinya sendiri bahwa dia sudah dapat melakukan sesuatu yang taat dan tidak melanggar peraturan, tidak mencederai antar temannya, menyakiti ya maksudnya itu. Tidak satu dengan tegang gitu santai saja. Oke, nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan dalam disiplin positif ini hampir sama dengan P5, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam pelaksanaan sehari-hari, mungkin kita sudah melaksanakan disiplin positif ini dalam bentuk keyakinan kelas, atau kalau kita mengenalnya mungkin keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bersikap waktu usia, dan lain sebagainya. Nah, ilusi kontrol, ilusi itu apa? Ilusi itu keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu. Nah, yang banyak berkembang saat ini, kita sebagai guru terkadang memiliki ilusi guru itu harus mengontrol murid. Ada juga yang memiliki bahwa orang dewasa berhak memaksa atau mengatur orang yang lebih muda. Selanjutnya bahwa kritik dapat membuat orang bersalah. Aku mengomentari dia itu dapat dia bisa merasa bersalah atau tidak, jadi kurang percaya diri. Kemudian ilusi bujukan ini keyakinan bahwa dengan kita ngobrol, mengetahui apa kesalahan, apa yang harus diperbaiki, kegiatan seperti itu sudah benar atau belum, sehingga dapat menjadikan kesadaran siswa terhadap suatu kegiatan itu sudah benar atau belum, sehingga siswa tahu mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, sehingga ilusi ini dinilai lebih efektif dan bermanfaat. Nah, posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau,
Kalau penghukum itu misalnya gue lagi lari gue tak hukum lari lapangan. Nah seperti itu namanya penghukum. Kalau pembuat kata terserah itu biasanya dengan suara yang mendayu-dayu. Ayo, kan yang tapi salah kok bener. Ayo, gue mau nganu tak apa jenenge ngorek-ngorek meja kalau misalnya seperti itu dengan teknik nada yang rendah dan seolah-olah membuat yang diajak omong itu tertekan dari ini yang posisi pembuat rasa bersalah ini. Kalau ini kita sudah refleksi. Jadi kalau yang penghukum itu cenderung suaranya keras. Nah itu posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau posisi teman itu duduk bersama ngobrol. Kalau pemantau pandangan terus depan, lirik. Nah aku yang lirik kan baik dulu kan baik lirik aku sehingga dia terasa. Itu yang posisi pemantau. Itu posisi pemantau. Yang selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer itu di mana kita mirip seperti teman, tapi lebih panjang stepnya. Kalau teman kita hanya ngobrol, kalau manajer kita ngobrol dengan menggali sendiri kesadaran siswa supaya siswa mengetahui apa kesalahannya. Kemudian setelah itu menggali kemampuan siswa untuk mengetahui solusi apa yang akan dilakukan setelah dia melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Nah ini 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 contoh ya Bapak Ibu, 5 contoh posisi kontrol. Sini kamu. Nana. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Jangan mendayu-dayu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, tapi ibu saya lupa bawa cat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap banyak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi beberapa posisi kontrol ya Bapak Ibu terhadap kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, kira-kira kita ini di posisi yang mana biasanya? Biasanya mungkin secara tidak sadar terus kesel, terus lagi banyak pikiran, ada anak yang melanggar, ada anak yang melanggar peraturan, sehingga tanpa kita sadari
kita menjadi posisi yang pertama tadi yang penghukum. Nah itu secara tidak langsung dapat membunuh karakter anak sehingga anak tidak bisa mengembangkan karakternya, jadi takut. Kira-kira kalau posisi yang terbaik yang mana ya Pak Dwi kita? Yang manajer ya, sehingga kita dapat menggali apa yang sudah diyakini anak, kemudian konsekuensinya pun digali dari apa yang dimaui oleh anak, sehingga dapat diharapkan anak tersebut dapat bertanggung jawab terhadap apa pilihannya, sehingga dia dapat memperbaiki di hari yang akan datang. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Besok ketika ada yang melanggar, mungkin dapat kita sama-sama untuk menerapkan posisi manajer ini. Nah, materi yang saya bawakan ini kita sama-sama untuk refleksi diri, tidak untuk kayak ini aku ini, tidak seperti itu. Kita sama-sama refleksi diri untuk menjadi pembimbing atau menemani anak-anak dalam belajar dengan sebaik mungkin. Seperti itu dari saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bersekolah tentunya yang pertama bertindak atau melakukan kegiatan yang positif. Yang positif itu yang gimana? Oke, sebelum itu anak-anak dari bangun tidur ngapain? Membersihkan kamar tidur. Terus mandi. Sesuatu yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan apa? Aktivitas atau kegiatan. Ya, kegiatan tentu saja ada kegiatan yang baik, ada yang buruk. Siapa yang pernah melakukan kegiatan yang baik? Kalau ada serangan dong, kita baik-baik kok ini. Ya. Siapa yang pernah melakukan kegiatan yang buruk? Buruk itu misalnya aku bangun tidur orang sholat. Berarti kalau seperti itu kegiatan atau kesadaran kalian untuk melakukan sholat sudah membudaya atau belum? Membudaya itu apa? Terbiasa. Lagi membudaya itu apa? Nah, terbiasa, kebiasaan menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari penuh dengan tanggung jawab. Kira-kira apa saja kegiatan atau kegiatan positif yang kalian tahu? Tahu? Ya nggak bisa masa malah mati mana ikan diselamatkan yang tenggelam. Ada yang tahu? Siapa yang coba sebutkan kegiatan positif yang pernah kalian lakukan? Angkat. Merapikan tempat tidur, Mela. Aida. Membantu ibu memasak. Membantu menjemur baju. Membantu mencuci piring. Membantu mencuci baju. Oke, ini tadi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan teman kalian tadi. Bisa dikelompokkan menjadi kegiatan aktivitas positif di rumah. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan kegiatan positif atau aktivitas positif yang pernah dilakukan di sekolah? Angkat tangan, baru jawab. Yang apa? Melakukan tiket kelas. Afika menjaga kebersihan.
kerja bakti, memberi uang teman. Memberi uang teman, kita apa orang memberi uang? Nah, ada kebahagiaan bikin damai. Gerda mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apa lagi? Menghargai orang yang sudah berbicara. Apa lagi? Semuanya boleh, Dika, silakan. Menghargai pendapat teman. Dan misalnya teman yang berpendapat lagi, berarti tidak menghargai. Oke, sekarang anak-anak tadi sudah tahu bahwa aktivitas yang sudah dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab menjadi namanya budaya. Aktivitasnya sudah membudaya. Nah, kira-kira budaya positif apa? Berarti aktivitas positif yang dilakukan sudah terus-menerus tanpa dikon. Budaya positif yang anak-anak sudah lakukan atau apa yang sudah budaya positif? Budaya positif apa yang anak-anak pernah lakukan di sekolah yang sudah membudaya loh? Sholat di sekolah, enggak ada apa-apa. Sholat tepat waktu, upacara, memakai seragam sesuai jadwal, membawa buku sesuai jadwal diri, melakukan tiket kelas, sudah membudaya, bagus. Apalagi? Semuanya boleh ngacung. Yang sini ayo ngacung. Tawa. Tidak mencontek saat ujian. Apalagi? Berdoa dengan khusyuk, bagus sekali. Mentaati peraturan. Mengerjakan PR. Kesenian ini berarti mengikuti seluruh pelajaran sesuai jadwal. Upacara dengan khidmat. Saya usulin apa? Berdoa, melakukan kegiatan berdoa dengan khusyuk dan khidmat, tidak bersendal gurau. Nah, anak-anak semua, kira-kira kalau ada beberapa anak yang tidak melakukan aktivitas yang positif, apakah berpengaruh terhadap anak-anak yang lain? Berpengaruh tidak? Oke, coba kita lihat. Di dalam sebuah pelajaran, aktivitas positif yang harus ditunjukkan adalah tertib, mengikuti pelajaran, tidak berisik, bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh. Kira-kira kalau ada anak yang melanggar aktivitas positif itu atau tidak melakukan aktivitas positif itu, mengganggu teman yang lain tidak? Ya, berarti apakah jika ada satu anak yang tidak melakukan aktivitas positif akan mengganggu anak-anak yang lain? Ya tidak? Iya, akan mengganggu suasana kondisi di kelas kita. Nah, maka dari itu setuju tidak apabila kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas isinya tentang rangkuman budaya positif yang anak-anak harapkan. Punya harapan, aku pengen kita belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti nanti budaya positifnya apa? Melakukan kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan kegiatan belajar tidak ramai, tidak mencontek. Misalnya, Pak, aku pengen nek berdoa kita semua bisa muncul suasana tenang dan damai. Berarti budaya positifnya apa? Berdoa dengan khusyuk. Ketika berdoa tidak
berisik, tidak ramai, tidak melakukan aktivitas lain, tidak nganggur sepatu dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, siapa yang punya usulan? Siapa yang punya usulan? Langsung masuk. Usulan Pak, budaya positif. Kalau berdoa tidak berisik. Ya ayo ngacung. Angkat tangan. Ya membuat peraturan. Budaya positifnya apa? Sekali ya. Kalau berdoa tidak boleh teriak-teriak. Bagus, sekarang ditulis di depan. Ditulis di depan sih. Saya jawab. Hah? Berdoanya tidak boleh cepat-cepat, berarti hikmat. Apalagi? Ada lagi? Jalan. Tidak boleh jambai, ini berarti tidak boleh mengganggu orang lain. Ya? Apalagi? Apalagi? Baca semua. 1, 2, 3. Langsung orang. Tidak boleh tidur kelas. Yang lain? Nah, itu tidur. Tidak boleh. Mari kita mau coba tulis kesana bebas ya. Bebas semuanya. Baik anak-anak semua, terima kasih atas usulannya. Ada yang mau usul lagi? Silakan masih bisa usul. Kalau sudah tidak ada, mari kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok usulan kalian ini. Nah, kira-kira manakah yang bisa dikelompokkan menjadi misalnya nilai bertakwa? Yang mana? Ada nggak? Hah? Berdoa yang khusyuk itu berarti bertakwa, ya? Bertakwa. Ini bertakwa. Ada lagi? Yang bertakwa? Ini bertakwa. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Apalagi? Di orang mau lagi bertakwa. Terus sopan itu tidak, nanti masuk ke kelompok yang lain. Ada lagi yang bertakwa. Kemudian kalau membawa buku sesuai dengan jadwal itu kenapa? Ya, kewajiban. Nah, intinya kalau sudah membawa buku sesuai jadwal itu ngapain? Sesuai dengan nilai apa? Bertanggung jawab. Apalagi yang bertanggung jawab? Hah? Nah, ini betul-betul. Oke, apa lagi? Hah? Mana? Setuju? Tidak boleh terlambat. Oh, bertanggung jawab ini.
itu kan berarti disiplin. Disiplin ya ini ya. Disiplin. Oke, kalau tidak boleh berbicara jelek. Sopan. Sopan sama berarti ya. Mau kata sopan atau ramah? Ramah ya, berarti tidak boleh berbicara jelek itu ramah. Terus ini sopan ketika bertemu orang lain apa nih? Tidak boleh ramai? Tidak boleh ramai, tidak mau? 12 ini. Tidak boleh ramai itu berarti kalau disiplin itu menunjukkan sikap yang sesuai aturan. Kalau bertanggung jawab itu kamu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dibebankan ke kamu. Kalau tidak boleh ramai itu berarti apa? Bertanggung jawab. Tidak boleh sombong, apa nih? Terus tidak boleh bolos pelajaran. Terus dikurang nih. Mencontoh apa nih? Ada lagi ya belum? Sudah semua. Kira-kira nilai apa saja yang kalian sepakati ini jika dikelompokkan tadi menjadi nilai apa saja? Bertakwa, bertanggung jawab, disiplin, ramah. Bertakwa dulu boleh, bertakwa, bertanggung jawab, disiplin dulu, baru ramah. Berarti nilainya ada 4 ya, sudah kita sepakati. Yang pertama bertakwa. Yang pertama kita takwa dulu, bertakwa ya. Kedua bertanggung jawab. Yang ketiga disiplin. Yang keempat ramah. Itu merupakan keyakinan kelas 5 SD negeri. Kalau anak-anak yang ada yang tidak menjalankan keyakinan kelas atau aktivitasnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka berpotensi akan mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjalankan keyakinan kelas kita supaya kegiatan kita menjadi lancar, nyaman, senang, tenang, dan tujuan kita tercapai. Nah, yang keempat ya, kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Bertakwa. Kedua, ketiga, keempat, baik.
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.